Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Coffee Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa beberapa pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, komen, dan di share. Kita mulai dari SAOSD. Market bergerak dari area order block di daily, kemudian naik sampai di area sini. Ini adalah area di fair value gap, dan ini kita jadikan sebagai POI, point of interest, sebagai area untuk mencari entry. Kemudian kita turun di TF yang lebih kecil. Misalnya kita turun di TF 30 atau TF 15. Kemarin kita ada entry di area sini. Ketika berada di area di fair value gap di H4, di sini kita lihat dia membuat market structure shift, kemudian dia turun lagi, ngebreak area ini di area market structure break. Jadi karena sudah turun di dua area ini, maka kita mencoba untuk mencari entry di kisaran area, dan kita lihat di area sini ini ada area, yaitu area fair value gap. Ini adalah area fair value gap sebagai titik entry. Jadi kemarin kita ambil area sini, asli areanya di sini, namun kita turunkan di sini ya, karena biasanya dia akan tersentuh ya. Biasanya dia akan nyentuh aja kemudian kembali, sementara di sini itu ada spread, jadi kita perlebar sedikit ya, supaya ketika mengambil area ini nah, ini sebagai area fair value gap. Oke. Dan kita lihat ya, ini di pagi hari ini adalah area akumulasi. Ini adalah area akumulasi, dan biasanya di area ini kan mudah dijebol. Ini adalah akumulasi, kemudian ini adalah area manipulasinya dengan mengambil area fair value gap. Akumulasi, kemudian ini adalah area manipulasi. Dan ini adalah distribusi. Ini adalah distribusi. Ternyata dia sampai area dari area order block. Ada order block di satu ya. Ini ada order block. Dia sempat naik ngambil area vertical. Ya. Namun kita kemarin NTP-nya ada di kisaran sini ya. Kisaran area sini. Oke.
Ternyata ini akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Dan selanjutnya ya, dia membreak area ini. Membreak area ini, kemudian jika ngambil area ini, kalau kita lihat di A1 di sini ada area fair value gap. Di M30 juga di sini ada area fair value gap. Ya. Atau M15 di sini juga area fair value gap. Dia ngambil area ini. Di atasnya ini ada order block. Jika dia membuat market structure break, jadi ini market structure break. Kemudian turun lagi. Dia membuat market structure breaknya lagi. Jadi saya coba entry di sini nggak ambil ya. Coba entry di M30. Jadi selanjutnya kita akan tunggu nanti di area ini kita menyentuh area order block di H4. Kita akan cari konfirmasi buy jika dia ada konfirmasi buy. Selanjutnya USDJP. Di USDJP kita kemarin ada entry. Kita lihat di H4 atau kita coba lihat di daily. Daily ini kita kemarin analisisnya di H4 dari swing low. Ya. Jadi ketika market ngambil area ini, kemarin ini kita batasin di sini, tidak ada konfirmasi entry. Di sini juga tidak ada konfirmasi entry. Jadi ini kita hapus. Ya, ketika ngambil area di sini yaitu area swing low. Swing low ini adalah area liquidity. Ternyata di sini ada konfirmasi untuk entry. Kita kemarin pakai M15. Ini swing low atau liquidity ya, list liquidity. Ketika ngambil area liquidity di H4, oke. Ternyata di sini dia ada pergerakan ya, ada momentum di area sini. Dia membuat market structure shift pertama, kemudian dia membuat market shift. Dan dia juga sebenarnya udah membuat liquidity grab. Liquidity grab. Kemudian ini market structure shift. Ini dia ngebreak yang kedua, market structure break atau breakout structure ya, kalau dalam teori. Dan kita cari di area sini ya. Di sini ada area fair value. Ini Fibo 50. Oke, Fibo 50. Kita ambil sini karena dia udah ngebreak area ini. Kalau kita ambil ini nih nggak sampai kena. Jadi biasanya kalau semacam ini dia akan turun di area fair value gap terdekat. Kita lihat dia naik kemudian sampai sini sebenarnya, bahkan dia ada swing high ini. Targetnya bisa sampai sini. Perhatikan dia naik market structure shift, kemudian market structure break, kembali lagi ke area fair value gap, kemudian naik. Ya ini sempat turun, kemarin sempat turun, kemudian ini M5 ya, kemarin saya pakainya M5, ternyata M3 juga lihat M5. Oke, M5 ya. Ini ketika left kita ada entry di sini.
dan target kita bisa di sini atau di area swing high. Ini ditembus lagi, dan sekarang kita akan lihat, kita hapus ini, dan sekarang dia berada di area ini, area order block ya. Kita nanti bisa entry sell jika dia naik. Ini biasanya kalau naik ngambil area order block, nanti kita akan cari konfirmasi sell di area sini, di area kisaran sini. Oke. Nah, jika dia berada di sini, tapi ini perhatikan TF besar. Dan kita lihat juga ini ada momentum buy. Jadi kita juga bisa melakukan buy ya. Bisa di kisaran area sini. Nah, di kisaran area OTE. Kita bisa turun lagi cari area-area yang penting ya. Ini ada order block. Tapi kita lihat nanti order blocknya apakah ada reaksi di sini. Ini order block kedua. Ini dua area. Oke. Kalau menurut saya kemungkinan area ini dulu. Dia akan turun dulu. Misalnya dia turun ngambil area ini. Bisa jadi dia turun dulu ya, ngambil area ini. Dia turun dulu ngambil area ini, atau dia naik dulu ke area atasnya, kemudian membuat konfirmasi sell dengan target adalah area ini. Lagi ini ada liquidity ya. Ini juga kita lihat. Kalau misalnya dia langsung turun ya, kalau misalnya turun, kemungkinan area ini akan direspek. Tapi kalau dia membuat konfirmasi sell di sini, bahkan bisa tembus area. Kalau area ini ditembus, ini kemungkinan akan turun lagi, akan turun. Tapi kemungkinan yang pertama dia akan turun, kemudian naik, atau dia naik dulu baru turun. Kita bisa lihat nanti strukturnya seperti apa. Kemudian GPP GPY ya. Ini kita kemarin ada entry juga ketika left ya. Ketika left kita di sini ada swing high, swing low di H1, atau ini order block. Ini juga order block. Ketika ngambil area, ngambil market swing low, ini juga kita lihat CRT low ya. Kalau di daily, ini CRT low, ini CRT high. Kita lihat ketika dia ngambil CRT low, ya ini ada konfirmasi buy. Kemarin kita ambilnya adalah M15 ya, M15 ya. Kita lihat di sini ketika ngambil area sell set liquidity atau liquidity, di sini dia membuat market structure. Ini dia membuat market structure, dan di sini ada momentum. Kemudian dia membuat market structure break. Kita entry di sini ya, entry langsung di sini. Ternyata dia naik, kemudian sempat turun. Turun ngambil area ini, area sell liquidity atau inducement. Ini kita bisa jadikan ini sebagai inducement. Kembali lagi di area breaker block. Ini ada breaker block, tapi dia lebih ke ambil swing low ini atau inducement. Dengan target TP ada swing high sini.
target TP swing high di sini sebenarnya, tapi kita ambil sebelum, biasanya kadang dia nggak nyampe area. Ya, ketika naik ya, ngebreak lagi, market structure break, kemudian di sini ada fair value gap, ternyata dia naik, turun lagi, ngambil order block di sini. Selanjutnya ya, ini juga order block di respect, order block di respect ini ya. Selanjutnya kita bisa cari sell ya, ketika swing high ini di sweep ya, di sweep, kemudian di sini ada konfirmasi untuk sell. Batasan bawahnya adalah ini mitigasi bloknya di sini, ada mitigasi blok. Oke, kita lihat di sini ya, ini belum terlalu bagus untuk sell. Kita tunggu aja dia yang mengambil area ini ya, area ini, baru kita cari entry sell. Selanjutnya RUSD. Oke, ini kemarin sudah kita garis-garis ketika live kalau nggak salah kemarin. Kita analisa dulu di sini. Ini adalah liquidity grab, ini daily ya, liquidity grab. Kemudian ini market structure shift ya, dia ngambil area liquidity grab naik, kemudian membuat market structure shift di sini. Kemudian di sini ada area fair value gap ya, area fair value gap ini dia. Kemudian dia turun lagi, membuat market structure shift ya. Jadi di area ini area ini ada area fair value gap ya. Dan ini kemungkinan ini daily ya, kemudian dia ngebreak lagi, sekarang dia ngebreak market structure. Oke, ini kita dulu ya. Selanjutnya kita lihat di H4 ya. Kita lihat di H4, di sini dia membuat market structure shift ya. Kemudian di sini ada area, yaitu area fair value gap. Kemudian mengambil area fair value gap, dia turun, dia ngebreak area ini, dia membuat market structure break. Di ketika ini di break, kita perkecil ya, kita perkecil lagi. Oke, 30 apa 15 sama, areanya sama ya. Lalu kita lihat di H1, ini ketika dia membuat market structure break, dia kembali lagi ngambil area fair value. Ini adalah area OT, area di atasnya OT. Kita bisa cari ini untuk memperkecil risiko, kita ambil atas, meskipun kita sebenarnya bisa juga ngambil area ini, tapi kita lihat areanya yang bagus, kita perkecil. M30 ini areanya di sini, 15 juga areanya di sini ya. Kita lihat kalau M15 ini lebih kelihatan ya, membuat market tersip, kemudian ini market structure. Ketika ini balik lagi ke area, selanjutnya kita lihat di daily. Oke, di daily ini tidak kelihatan ya. Kita akan tunggu di area sini di H4. Kita boleh tunggu di area sini untuk cari sell.
atau kita bisa sell di area sini. Kita akan pantau di area sini. Misalnya kita bisa entry di area sini dengan target area sini. Kalau kita lihat di M11, oke, satu ya, kita lihat kita bisa di area sini. Kita ambil area sini. Kita akan entry di area sini. Namun hati-hati ya, ini sudah terlalu jauh nanti. Ya, jadi dia membuat market struktur yang berbeda, membuat menaikkan. Ini ada fair value gap. Ini mitigation blocknya. Ya. Dan ketika dia langsung turun di area sini, turun di area sini, kita akan cari buy dan area ini kita hapus ya. Entry kita di sini kita hapus. Dan kita bisa nyari peluang buy di kisaran area sini. Dan kita menunggu konfirmasi, dan di area sini ini dua area yang sebagai area point of interestnya, sebagai acuan untuk mencari entry buy area ini. Selanjutnya GPP USD. GPP USD ini kemungkinan masih akan turun ya. Kita bisa analisa, ini dia membuat liquidity grab, kemudian nge-break area ini market structure tip, kemudian dia ambil area order. Jadi ini marketnya kemungkinan akan turun. Oke. Hapus ya, ternyata dia ambil area ini, area fair value gap atau area order block ini. Sebenarnya kita bisa entry di area ini, kemarin sudah kita garis ya. Di sini dia membuat market structure tip, ini membuat market structure break. Ini kemarin kita garis di area sini ya. Ternyata emang area ini di respect. Ini juga sell model ya, ini kayak bentuk sell model gitu. Market structure tip, kemudian ini market structure break, market structure break. Ini kita kemarin entry, kita garis di sini, tapi ini kita nggak entry, kita entry-nya di area sini ya. Market structure break lagi, di sini ada area fair value gap. Ini semalam saya coba entry di area sini, target sell set liquidity ini udah 1:3, 1:3. Selanjutnya kita bisa entry di area sini ya, kita bisa entry di area sini. Kalau dia naik lagi, kita bisa entry di sini. Apalagi ini masih turun ya, kemungkinan akan turun sampai mana ya? Lumayan jauh. Oke, ini kemungkinan akan turun sampai area sini. Namun bisa jadi market akan berubah. Jadi kalau berdasarkan ETF besar ini turun, tapi tidak langsung turun, biasanya market ya bergelombang. Kita bisa manfaatkan gelombang untuk entry di ETF yang lebih kecil. Selanjutnya USD CAD. Oke, ini juga kemarin kita ada analisa ya, di tinggi. Kita analisa di sini. Ini kemungkinan dia akan naik sampai area sini ya.
Ini ada swing low, fill ya. Tidak, dia ngambil order block. Oke. Jadi ini kemarin sudah kita pantau, dia sudah membuat market structure break, liquidity grab. Ini liquidity grab. Ini udah mulai swingnya udah berubah. Oke. Perubahan marketnya mulai dari sini, market structure. Oke. Saya kemarin cari area fair value gap. Ini sini ada area fair value gap. Ya, fair value gap yang numpuk ya. Lebih jelas ya. M5 coba kita lihat. Oke, M5 M15. Ini M15 ya. Ternyata dia naik tinggi. Dan ini juga liquidity. Ini kalau lihat area ini adalah area akumulasi ya. Area akumulasi. Ini akumulasi. Berarti ini akumulasinya kalau kita lagi. Bukan ya akumulasi. Berarti ini area manipulasi. Ini distribusi. Kemudian kita lihat di area sini ya. Ini area fair value gap. Namun perlu ada konfirmasi untuk tarik buy. Selanjutnya USDCF. Oke, kalau kita lihat di daily, di sini dia ngambil liquidity, ya, sell set liquidity kemudian. Kemarin saya ada entry EURJP, ya EURJP. EURJP saya entry di sini. Ini saat left. EURJP. Ya. Dia turun ngambil alias sell set liquidity kemudian men-sweep. Di sini ada konfirmasi entry. Ya. Awalnya kita nunggu di sini. Namun ternyata dia men-sweep area ini dan ini ada perubahan area market. Saya entry di sini, ya membuat market structure shift. Membuat market structure shift, kemudian ada area fair value gap baru naik. Kemudian Nasdaq ya. Nasdaq di sini malam kalau saya lihat area sini. Ini dia membuat liquidity grab. Ini TF besar ya. 4. Kemudian di sini ada gap turun, membreak area ini, market structure. Di sini ada area fair value gap. Target adalah sell set liquidity. Ya, kita ngambil sell set liquidity nya naik. Market structure break, market structure shift. Oke, kita entry di sini.
biasa benar ambil area ini. Kalau kita pergi lagi biasanya ada area. Oke, dia mengambil area if ya, bisa entry kisaran di sini ya. Kemudian turun lagi, ini ada fair value gap ya, lihat nih break area ini mulai ada fair value gap diambil the block ya. Mungkin demikian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.